Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi kuliah kita untuk aljabar linear elementer. Kali ini kita akan masuk materi untuk matriks elementer dan inverse dari matriks ya. Oke, di sini kita akan masuk di elementer, matrik elementer. Apa itu matrik elementer? Matrik elementer adalah matrik yang diperoleh dari matrik identitas yang dikenai satu kali operasi baris elementer. Jadi di sini OBE yang dikenakan pada matrik identitas adalah satu kali saja, sehingga nanti kalau OBE-nya dilakukan pada matrik identitas lebih dari satu kali, maka dikatakan dia bukan matrik elementer. Jadi matrik elementer ini didapatkan pada saat matrik identitas dikenakan suatu OBE sebanyak satu kali. Contohnya seperti ini, ya. Di sini saya punya matrik E1, ini diperoleh dari matrik identitas I2. Kalau kita perhatikan, komponen yang berubah adalah pada baris kedua. Ya, untuk baris pertama kan masih 1, 0, ini pun masih 1, 0. Tetapi pada saat baris kedua, di sini dari 1 berubah jadi minus 3. Berarti di sini OBE yang dilakukan adalah baris kedua dikalikan dengan minus 3. Seperti ini. Ini berarti E1 adalah suatu matrik elementer. Kemudian, contoh berikutnya dari I3 berubah menjadi E2. Kalau kita perhatikan komponen baris ketiga sama, baris kedua sama. Yang berubah adalah baris ketiga. Di sini dari 0 berubah menjadi 3. Berarti kan ada 0 ditambah 3. Berarti di sini terjadi penjumlahan antara baris ketiga dengan baris pertama. Berarti di sini baris ketiga dikalikan dengan 3 baru ditambahkan dengan baris pertama. Seperti ini. Ya. Berikutnya, di sini saya punya I3 juga. I3 saya kenakan satu kali OBE, ternyata saya punya tetap dia tidak berubah. Nah, untuk kasus E3 ini berarti kan ini yang dilakukan hanya operasi kali. Berarti baris pertama boleh juga sini baris pertama dikalikan dengan 1, boleh juga baris kedua kalikan dengan 1, boleh juga baris ketiga dikalikan dengan 1. Ya, jadi boleh pilih salah satu OBE di sini. Oke, selanjutnya di sini untuk E4 I4 berubah menjadi E4. Kalau kita perhatikan, ya perhatikan perubahan barisnya. Untuk baris pertama dia tetap, ya di sini. Baris pertama dia tetap. Baris kedua dia berubah. Baris ketiga dia tetap. Baris keempat dia berubah. Oh, berarti terjadi perubahan antara baris kedua dan keempat. Di sini yang terjadi adalah pertukaran antara baris kedua dan keempat. Berarti R24 di sini seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari matrik elementer. Nah, di sini saya sajikan contoh-contoh dari matrik elementer dan juga bukan matrik elementer. Contoh di sini teman-teman, kalau kita perhatikan yang bagian A di sini, bagian matrik A, kalau kita perhatikan kan ini kalau saya punya matrik I3, identitas I3, berarti di sini terjadi perubahan di sini sebanyak 3 kali OBE. Baris pertama kalikan 3, kedua kalikan 3, baris ketiga kalikan 3, maka di sini lebih dari 1 kali OBE. Maka saya katakan matrik A itu bukan matrik elementer. Ya. Kalau matrik B, nanti perhatikan perubahannya ya. Berarti I3 lihat baris pertama, kedua, ketiga, perhatikan identitasnya apakah terjadi perubahan atau tidak. Juga sama untuk yang matrik C. Terjadi perubahan atau tidak? Lihat perubahannya. Teman-teman lihat perubahan. Anda perhatikan matrik identitas ya, matrik identitasnya untuk I3. Perhatikan di sini ada terjadi perubahan atau tidak di sini ya. Begitu pun yang matrik D, ada perubahan. Ada perubahan kan pada baris kedua, berarti apa yang dilakukan? Berarti untuk yang E di sini, lihat, ini berarti terjadi perubahan pada baris pertama, kedua dan ketiga. Terjadi perubahan ya. Di sini terjadi perubahan hanya pada baris pertama. Kalau kita perhatikan I3. Ini terjadi perubahan pada baris Nah, ini berarti baris 2-nya tidak terjadi perubahan, baris pertama berubah, baris ke-3 berubah. Jadi antara 1 dan 3 berubah. Kalau di sini berarti, nah ini terjadi perubahan pada baris ketiga. Kalau saya punya matrik I4, apa yang terjadi? Apakah di antara matrik-matrik ini dia matrik elementer atau bukan? Jadi nanti tolong teman-teman perhatikan OBE yang di sini terlibat apa aja. Ada berapa kali OBE? Kalau 1 kali, maka jawabannya A adalah elementer. Kalau lebih dari 1 kali maka A adalah bukan matrik elementer. Begitupun yang B sampai dengan H. Jadi tolong perhatikan ada berapa kali OBE yang dilakukan sama matrik pada I sehingga menghasilkan matrik-matrik yang di bawah ini.
Ya, kita lanjutkan. Di sini saya punya operasi baris untuk matrik perkalian ya. Jadi jika E itu suatu matrik elementer yang dihasilkan dari matrik identitas IM, maksudnya di sini berarti identitasnya berukuran M kali M atas suatu baris. Ya. Dan A suatu matrik berodo M kali N, maka hasil dari EA akan sama dengan matrik yang diperoleh dari A dengan melakukan satu operasi baris elementer yang bersesuaian. Maksudnya apa di sini? Jadi kalau di sini saya melakukan suatu OBE pada A, maka nanti dengan cara yang sama, ya, berarti kan pada saat saya kenakan OBE pada A, maka saya punya matrik baru kan? Matrik baru setelah melakukan satu kali OBE pada A. Dengan cara yang sama, saya akan melakukan satu kali OBE, di mana perlakuannya mirip dengan matrik A. Jadi pada E saya diberikan perlakuan operasi baris elementer pada matrik E, kemudian hasilnya, ya, hasil dari matrik elemen itu dikalikan dengan A, maka hasil dari ini akan sama dengan dari hasil OBE pada A. Contoh seperti ini gambarannya. Jadi pada matrik A saya diberikan matrik A ukuran 3 kali 2, kemudian saya kenakan satu kali OBE, di mana OBE-nya seperti ini. Jadi saya menukar baris antara baris kedua dan ketiga. Jadi 04 dengan 17 berubah, ya. Maka di sini akan saya lakukan operasi R23 pada matrik identitas, ya, sehingga menghasilkan matrik E di sini. Jadi saya menukar matrik identitas untuk I3 menjadi baris kedua pindah ke baris ketiga. Kemudian hasil dari E23 dikalikan dengan A, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, jadi dia ekspresi dari operasi baris elementer pada A, ya, kemudian dikenakan pada E dikalikan pada A, maka nanti di sini akan menghasilkan matrik yang dengan satu kali OBE pada A, ini pun akan menghasilkan nanti matrik elementer dikalikan dengan A, hasilnya akan sama dengan di sini. Nanti untuk lebih lanjut, nanti perlakuan A bisa jadi nanti perlakuan OBE pada A lebih dari satu, maka nanti dengan cara yang sama nanti perlakuan operasi pertama misalkan E1, perlakuan untuk yang OBE kedua adalah untuk matrik elementer kedua. Bisa jadi nanti E di sini mewakili suatu barisan dari matrik-matrik elementer yang dikenakan operasi baris ya pada A, dikenakan pada E sehingga menghasilkan barisan dari matrik-matrik elementer. Sehingga nanti produknya akan sama dengan di sini. Jadi produk dari barisan dari matrik-matrik elementer di mana matrik-matrik itu dihasilkan oleh operasi baris elementer yang dikenakan pada IM. Maka hasilnya akan sama dengan di sini. Mungkin lebih jelas seperti ini ya. Di sini saya diberikan matrik elementer ya. Matrik elementer kalau kita perhatikan ini terjadi perubahan pada baris ketiga. Jadi kalau saya punya I3 ternyata di sini kan kalau identitas ini tidak ada. Ini kan 0. Berarti 0 jadi 3. Artinya berarti baris pertama dikalikan dengan 3 baru ditambahkan dengan baris ketiga. Maka dapatlah matrik elementer. Berarti R3 1 kalikan 3 ya, seperti ini. Berarti di sini kalau kita perhatikan, maka operasi baris elementer yang dikenakan pada matrik identitas yang menghasilkan E, kita lakukan hal yang sama pada A. Ini kan R13 kalikan 3, maka sama ya. Baris ketiga ditambahkan dengan 3 kalinya baris pertama. Berarti ini dikalikan, berarti baris pertama kalikan 3 kan 3 kali 1 3, 3 tambah 1 4. Berarti kan ini jadi angka 4. Ini tetap 4, ini berarti 6 10 ya. Berarti ini 10, berarti ini adalah 9. Berarti seperti ini. Kemudian hasil ini saya kalikan ya. Saya kalikan antara matrik A dengan matrik E, maka hasilnya akan sama. Seperti ini maksudnya. Nah, yang dimaksud saya tadi bisa jadi nanti perlakuan OBE pada matrik A itu lebih dari 1. Maka lebih dari 1 nanti akan menghasilkan barisan dari E dari matrik-matrik elementer. Nanti kalau dikalikan untuk matrik-matrik elementer yang bersesuaian operasi barisnya akan menghasilkan hal yang sama ya untuk matrik A yang dikenakan operasi baris sebanyak n kali di situ. Jadi nanti hasilnya akan sama dengan EN min 1, EN sampai dengan E1 kali A. Jadi nanti yang paling urutan besar sebelah kiri ya. Nanti hasilnya akan sama. Di sini kita lihat ya, kita lihat urutannya. Contoh seperti ini urutan dari OBE pada matrik A, kemudian saya kenakan pada matrik identitas. Kita hasilnya lihat. Ini berarti kita misalkan seperti ini. Ya, ini contoh aja ya. Di sini berarti targetnya saya melihat perubahan dari matrik A ke sini. Kalau kita perhatikan di sini, ya, kalau kita perhatikan, ini berarti baris kedua dengan baris pertama ya ditukar. Kalau kita perhatikan kan baris ketiga tetap, berarti di sini terjadi pertukaran baris antara 1 dan 2, berarti R12. Nah, perlakuan R12 saya kenakan pada matrik identitas sehingga menghasilkan ini E1. Ya.
Jadi matrik identitas dikenakan R12 artinya baris pertama berubah menjadi baris kedua berubah menjadi baris pertama. Berarti saya kenakan pada I3. Mengikuti yang banyaknya baris ya. Kemudian langkah berikutnya, kalau kita perhatikan di sini 1302 ini kan tetap, yang berubah kan baris kedua di sini. Ya. Yang berubah baris 0135. 0135 kan di sini saya punya 00. Nah, berarti yang berubah kan baris ketiga. Berarti baris ketiga di sini berubah menjadi 0. Berarti caranya lihat, kalau kita perhatikan yang bisa menolkan baris ketiga kan, untuk yang baris ketiga kolom ketiga adalah angka 1. Berarti logikanya adalah baris pertama saya kalikan dengan min 2 ditambahkan dengan baris ketiga. Jadi kalau 2 kali 1 min 2 kan, min 2 tambahkan 2 0. Berarti min 2 6. Berarti ini 0. Min 2 kali 0 0 berarti 2 tetap. Ini min 2 kalikan dengan 2 berarti min 4, berarti jadi min 4 di sini. Berarti R31 kalikan min 2 ya. Seperti ini. Berarti dengan cara yang sama, matrik identitas yang kita punya, yang I3, saya kenakan R31 kalikan min 2, sehingga menghasilkan E2 seperti ini. Ya, berarti baris pertama saya kalikan dengan min 2, ditambahkan dengan baris ketiga. Kemudian kalau kita perhatikan, ya, di sini, ya, di sini kalau kita perhatikan, untuk yang ini di sini kan melakukan operasi baris pada A, ya, tidak sampai menjadi matrik echelon baris tereduksi, hanya matrik baris aja. Di sini kalau kita perhatikan, ini kan angka 1. Kalau kita perhatikan untuk yang baris kedua, oke. Ini angka 1 pada baris ketiga, kolom ketiga. Berarti di sini 2 menjadi 1, berarti dikalikan dengan setengah. Artinya berarti baris ketiga dikalikan dengan setengah. Dengan cara yang sama, nanti untuk identitas dikalikan dengan setengah. Sehingga seperti ini hasilnya. Ya. Berikutnya di sini, saya akan melihat hasil dari ekspresi nanti E3 kalikan E2 kalikan E1, kemudian dikalikan dengan A, sehingga menghasilkan barisan seperti ini. Ya. Berarti nanti ekspresi barisnya ini kan berarti A itu menjadi matrik baris echelon saja. Berarti kan ini sudah menjadi matrik baris echelon di sini. Ini berarti menjadi matrik baris echelon. Lihat, dalam satu kolom ada satu utama, di dalam kolom baris 2 ada satu utama. Di sini kan tidak, kalau dia matrik matrik echelon baris, di atasnya satu tidak harus 0. Di sini berarti min 3 kan, berarti ini udah sampai menjadi matrik baris echelon baris ya, ini adalah matrik echelon baris. Sehingga untuk menyatakan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian antara E1, E3, E2, E1 pada matrik A, sehingga nanti hasilnya akan sama seperti ini. Ya, kita lihat ekspresinya, ini dikalikan, berarti sekalikan yang ujung di sini yang warna biru dikalikan menggunakan perkalian matrik dikalikan, sehingga yang bagian ini menghasilkan yang sebelah sini. Kemudian ini saya kalikan lagi menghasilkan matrik ini. Kemudian saya kalikan, ternyata kalau kita perhatikan hasilnya sama ya. Nah, ini sama. Ini kan sama seperti ini. Berarti di sini ya, untuk mendapatkan matrik echelon baris pada matrik A ya, berarti langkahnya bisa dilakukan dengan melihat perlakuan yang sama untuk operasi yang bersesuaian dikenakan pada matrik identitas. Nah, dapatkan, berarti untuk menyampaikan ke sini bisa juga saya dapatkan dengan cara di sini dengan cara saya mengalihkan matrik elementer E3, E2, E1 kemudian dikalikan dengan A, maka akan didapatkan adalah matrik baris echelon baris dari matrik A seperti ini. Ya, oke. Nih, mewakili seperti ini. Di sini kalau kita perhatikan ya. Jadi nanti dari langkah yang tadi mengakibatkan jadi sejumlah hingga operasi baris elementer yang diterapkan pada suatu matrik sama artinya dengan mengalihkan sebanyak berhingga matrik elementer yang bersesuaian dengan OBE yang dilakukan pada matrik tersebut. Jika bentuk yang dicari adalah bentuk echelon baris tereduksi B dari matrik A, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi nanti kalau kita perhatikan kan, E1 adalah OBE pada matrik A pada iterasi pertama. E2 adalah OBE pada matrik A pada iterasi kedua, sampai nanti pada iterasi ke K. Ya, iterasi ke K atau langkah ke K di sini, maka nanti ini akan menghasilkan adalah, maka B ini adalah matrik echelon baris dari matrik A. Ya, maka B ini disebut sebagai matrik echelon baris dari matrik A. Kondisi ini mengakibatkan nanti ada matrik ekuivalen baris ya. Jadi di sini misalkan A dan B adalah matrik berodo M kali N, di mana matrik B adalah ekuivalen baris dengan A jika dan hanya jika B itu didapatkan oleh OBE pada matrik A, sehingga OBE itu menghasilkan matrik baris elementer. Nah, maka
menghasilkan matriks echelon baris. Nah, ini adalah B ini adalah matriks echelon baris dari matriks A. Seperti itu. Jadi nanti ekspresinya bisa kita singkat bahwa matriks echelon baris dari matriks A bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian dengan sebanyak hingga matriks-matriks elementer yang dihasilkan dari matriks identitas yang dikenakan suatu objek yang sama dengan A, sehingga menghasilkan matriks baris elementer dari A, menghasilkan matriks echelon baris dari A. Itu si B. Kalau kita perhatikan contoh di sini ada D, ini misalkan A, temukan perkalian EA untuk matriks elementer berikut, K-nya tidak sama dengan 0. Kalau kita perhatikan di sini, ya pengalinya ini kan berarti untuk yang matriks elementer yang pertama di sini, ini harusnya di sini A ya, ini A, ini B, ini A bagian A, ini B, C, ini D. Ini kurang di sini ya. Berarti ini dengan hal yang sama kalikan aja E kali A ya. Berarti E kali A nanti dapat berapa? Ini pun sama. E kali A nanti berapa? Ini pun sama ya. E kali A nanti dapat berapa? Tinggal dikalikan aja ini. Cara menyelesaikannya berarti E kali A dapat berapa? Itu maksudnya. Jadi EA-nya dihitung. A-nya sudah ada kan, E-nya sudah ada, dihitung aja. Berikutnya di sini kita akan masuk di materi inverse matrix ya. Inverse matrix nanti berkenaan dengan elementer yang tadi, matriks elementer tadi kita lihat di sini. Secara umum nanti untuk definisi inverse matrix, jadi diberikan suatu matriks persegi A berukuran n kali n. Jadi di sini yang kita bahas adalah matriks persegi. Ya. Jika terdapat matriks persegi B berordo n kali n yang mengakibatkan AB sama dengan BA itu sama dengan IN, artinya apa? Kalau matriks A dan B dikalikan ternyata menghasilkan matriks identitas, maka dikatakan di sini bahwa B itu adalah inverse dari A atau sebaliknya A itu adalah inverse dari B. Ya, jadi nanti dikatakan dia mempunyai inverse kalau perkaliannya dia menghasilkan identitas. Nah, kemudian di sini suatu matriks yang mempunyai inverse dikatakan invertible. Jadi suatu matriks memiliki inverse dikatakan matriks invertible atau dikatakan sebagai non singular ya. Tetapi di sini kalau kita perhatikan tidak semua matriks punya inverse ya, tidak semua matriks punya inverse. Jadi tidak selalu ada. Apalagi kalau matriksnya dia berukuran m kali n ya, antara baris dan kolom tidak sama. Contoh di sini untuk matriks persegi ya. Di sini untuk contoh pertama diberikan matriks A di mana komponennya adalah 5835. Saya katakan di sini bahwa matriks A memiliki inverse. Kenapa? Kalau saya katakan A memiliki inverse berarti harus ada matriks B sehingga saya punya A kali B sama dengan B kali A sama dengan identitas. Maka saya punya matriks B-nya seperti ini. Ya, saya punya matriks B. Betulkah kalau dikalikan? Ternyata dikalikan A kali B kemudian B kali A ya, ternyata menghasilkan identitas. Maka saya katakan bahwa B itu inverse dari A atau A adalah inverse dari B. Dengan kata lain berarti matriks A memiliki inverse. Contoh berikutnya adalah matriks yang tidak memiliki inverse. Maka untuk melangkah mencarinya adalah dengan cara kita misalkan saya punya andaikan matriks A ini memiliki inverse. Ya, memiliki inverse di sini. Berarti menggunakan kontradiksi ya. Di sini berarti matriks A mempunyai inverse. Artinya apa? Berarti terdapat matriks B seperti ini. Jadi kalau dikalikan dia harus sama dengan identitas. Saya ambil yang satu sisi aja ya. Kemudian saya kalikan seperti ini. Ternyata menghasilkan identitas. Kemudian saya menggunakan kesamaan matriks. Saya kalikan 1A. Berarti A sama dengan 1. Yang di bawah nanti 2A sama dengan 0. Ternyata di sini saya memperhatikan komponen baris kedua di sini ya. Baris kedua ya dengan baris pertama A-nya 1 kan. Kemudian baris kedua A-nya 0. Sehingga saya punya di sini berdasarkan kesamaan matriks ya A-nya 1 baris pertama kan, baris kedua 2A sama dengan 0. Di sini berarti saya katakan aja berarti A itu dia punya dua nilai sekaligus A itu sama dengan ini penghubungnya bukan atau. Kalau atau salah satu ya. Kalau dan ini secara bersamaan nilai A itu ada dua nilai. Secara bersamaan nilai A itu ada dua nilai dan tidak mungkin terjadi seperti ini. Ya, kalau misalkan A1 atau A sama dengan 0 itu bisa. Kenapa atau di situ? Tapi kalau kondisi dan dia artinya dia keduanya terjadi. Jadi nilai A itu pada saat bersamaan A itu nilainya 1 dan 0. Maka ini nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Ini berarti harus terjadi. Kalau atau berarti salah satu ya, salah satu yang dipenuhi berarti yang keduanya nggak mungkin. Berarti yang ini dan kuat sekali berarti dalam waktu bersamaan berarti nilai A itu sama dengan 1 dan A-nya 0. Ini tidak mungkin terjadi sehingga terjadi kontradiksi sehingga pengandaian salah ya. Jadi kondisi ini tidak mungkin secara bersamaan sama. Sehingga kontradiksi pengandaian salah sehingga seharusnya saya punya berarti matriks A mempunyai inverse. Oke, di sini. Oke, kita punya di sini operasi baris yang terapan pada matriks
misalkan saya punya Boole matrik 2 kali 2 ya, untuk mendapatkan matrik elementer, maka E menjadi matrik identitas kembali. Jadi di sini kalau saya punya matrik identitas dikenakan suatu operasi baris elementer, ternyata dapatlah matrik elementer. Nah, matrik elementer bisa kita balik menjadi matrik identitas dengan mencari lawannya dia, seperti ini. Jadi kalau saya punya di sini operasi baris pada matrik I menghasilkan matrik E, kemudian saya balik. Operasi baris pada E menghasilkan I, berarti satu kali kan di sini. Berarti kalau saya punya baris ke I dikalikan, maka kalikan baris ke I dengan C, tidak 0. Nah, lawannya berarti kan super C. Berarti matrik elementer kalikan dengan super C menghasilkan lagi identitas. Kemudian kalau saya menukar baris, dia tidak berubah. Berarti kalau menukar baris hal kan sama, berarti baris IJ ya tukar juga baris IJ di sini. Ditukar aja. Nanti bertukar RIJ itu sama dengan RJI ya. Tidak masalah di situ. Yang penting ada konsisten bahwa kalau baris RIJ atau RIJI sama aja, baris J pindah ke I, pindah ke J. Jadi bisa saya tulis sama seperti ini. Kemudian pada saat menambahkan, ya kalau menambahkan itu kan berarti dikalikan dengan C, baris ke I dengan baris ke J, berarti RJI C di situ ya. Berarti nanti lawannya RJI min C. Dikalikan dengan negatifnya. Contoh seperti ini. Ya, saya punya seperti ini. Ini kan baris pertama tetap, baris kedua dikalikan 7. Maka lawannya supaya ini menjadi matrik identitas atau menjadi matrik echelon tereduksi, maka saya kalikan sepertujuh seperti ini. Contoh lagi, ini saya kenakan apa? Berarti baris pertama ditukar dengan baris kedua, dapatlah seperti ini. Maka supaya dia menjadi matrik identitas atau menjadi matrik echelon tereduksi, berarti ditukar baris, berarti R12 juga. Atau 21 sama aja. Ya. Di sini saya punya, lihat perubahannya, berarti baris kedua kalikan dengan 5 ditambahkan ke baris pertama. Berarti lawannya berarti baris pertama saya kalikan dengan 1/5 seperti ini. Ini 1/5 ya, bukan min 1/5 ya. Ini adalah 1/5. Berarti dikalikan di situ supaya jadi 0 dikalikan dengan min 2. Min 5 berarti min 5. Berarti min 5 tambah 5 jadi 0. Lawannya kan ini. Ya, lawannya kan min di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, inverse matrik elementer adalah matrik elementer yang konversi E ke matrik identitas. Ya, contoh kayak gini. Saya punya E ya di sini. Ini berarti saya lakukan 1 kali OBE, saya menghasilkan E1. Maka dengan cara yang sama, ini kan berarti R berapa? R2 dengan R1 ya. R21 berarti sama juga di sini R21. Ini adalah R21 saya kenakan ke matrik identitas, ternyata ini R12 ya. Maka inverse-nya adalah dia. Dikalikan pasti identitas seperti ini. Berarti inverse dari ini adalah sendiri. Jadi untuk yang menukar baris dirinya sendiri ya, inverse-nya. Jadi di sini matrik inverse sendiri pada saat yang menukar baris. Inverse-nya dirinya sendiri. Kemudian kalau saya di sini lihat polanya, berarti menambahkan baris pertama dikalikan dengan 2 ditambahkan ke baris ketiga, ya, dapat ini. Dengan cara yang sama, berarti di sini dikalikan dengan positif 2 kan, ditambahkan ke baris ketiga seperti ini. Nah, bedanya kan kalau yang matrik biasanya kalikan dengan min 2, kalau matrik inverse-nya berarti baris pertama kalikan dengan min 2 ditambahkan dengan baris ketiga. Sehingga kalau dikalikan dia identitas. Ini. Ya, ini merupakan matrik identitas seperti ini. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa inverse dari matrik elementer adalah matrik elementer sendiri. Seperti ini ekspresinya. Sepertiga lakukan berarti kalikan dengan 3 sama. Nah, berarti ini juga harus identitas seperti ini. Ya. Jadi sama di sini. Nah, di sini berarti kita tadi dari kasus yang kita punya, dari contoh-contoh, berarti kita lihat matrik elementer, inverse-nya matrik elementer lagi. Maka setiap matrik elementer adalah invertible dan inverse-nya adalah matrik elementer. Kemudian di sini ada beberapa kondisi yang kita simpulkan dari contoh ini. Kita angkat suatu sifat, berarti kalau saya punya EIJ, maka inverse-nya EIJ juga, dirinya sendiri. Kemudian kalau saya punya EIK, artinya baris ke I dikalikan dengan K, maka inverse-nya tinggal dikalikan dengan seper K. Kalau menjumlahkan baris dengan baris, ini kan IJK dikalikan dengan K, maka dikalikan negatifnya. 3 sifat di sini ya, yang Anda harus pahami. Kita lanjutkan nih contohnya. Inversi matrik elementer berikut. Anda lihat di sini apa sih formulanya? Ya, formula di sini apa? Berarti di sini nanti tentukan juga E1-nya pangkat min 1 kembali ke identitas ya.
dikembalikan berarti dikalikan dengan 1, ini dikalikan 1/5, dikalikan 1, dikalikan dengan 1/2 di sini ya, 1/2 dikalikan dengan setengah, dikalikan 1/v di sini. Tapi perhatikan ini negatif positifnya ya. Kita lihat di sini ada beberapa sifat dari matrik invertible ya. Misalkan saya punya matrik A itu invertible jika dapat dinyatakan sebagai produk dari matrik elementer. Ya, berarti matrik A itu bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian dari matrik-matrik elementer sebanyak hingga. Contoh di sini. Ini contoh dari matrik ini ya. Saya kenakan ke sini apa yang terjadi? Nah, berarti baris pertama untuk mendapatkan satu utama ya, berarti 1 3 2. Oke, good. Di sini berarti dengan cara yang sama, matrik identitas I2 dikenakan dengan R1-1 seperti ini. Langkah berikutnya, ini saya kenakan lagi, berarti di sini mengenolkan baris kedua untuk kolom pertama. Berarti baris pertama saya kalikan dengan -3 ditambahkan dengan baris kedua sehingga dapat ini. Maka rumus ini kita kenakan ke matrik identitas seperti ini. Jadi kan ini elementer, ini juga elementer. Maka elementer asalnya dari matrik identitas, ya. Langkah berikutnya berarti 2 supaya jadi 1. Ya, berarti kalikan dengan setengah. Maka di sini juga dikalikan dengan setengah. Seperti ini. Kemudian berarti di atasnya 1 harus 0 supaya jadi matrik baris eselon terreduksi. Berarti baris kedua kalikan dengan -2 ditambahkan dengan baris pertama sehingga 2-nya berubah menjadi 0 sehingga dapatlah matrik identitas. Nah, ini kita nyatakan dalam bentuk E4. Nah, berarti nanti langkahnya setelah produk matriks yang kita punya ini. Ya, kalau Anda kalikan, ini kan pasti E4 kalikan E3 kalikan E2 E1 maka identitasnya. Ya. Sehingga dengan mengoperasikan A dari sebelah kiri dengan A inverse berarti kan saya punya ini. Nah, sebelah kiri saya kalikan A inverse berarti kan ini kan tetap ya. Berarti sebelah kiri ini sebelah kanan dulu ya. Berarti kan ini dikalikan sebelah kanan. Sebelah kiri ya, sebelah kiri sebentar di sini. Nah, ini kita punya di sini E4, nanti E4 yang sebelah sana ya. Nanti sebelah kiri nanti E3 dan sampai dengan E1. Dan sebelah kiri dapatlah seperti ini ya. Jadi kalau Anda lakukan operasinya dari sebelah kiri kan dengan E4 berarti E4-nya hilang, di sini muncul E4 pangkat -1. Lakukan lagi dari sebelah kiri dengan E3 pangkat -1, maka sebelah sini jadi identitas, sebelah sini nanti muncul E2 pangkat -1 ya, dan seterusnya. Ya. Jadi polanya kalau kita perhatikan seperti ini. Pola untuk mendapatkan ini dari mana caranya? Ini kan logikanya yang sebelah sini. Yang sebelah sini kan saya operasikan. Ini saya operasikan dari sebelah kiri. Kan dengan E4, berarti kan saya punya E4 pangkat -1 seperti ini. Logikanya ya. Ini kan E4. Ini berarti E3. Ini berarti E2. Ini berarti E1A. Nah, ini berarti kan yang saya punya berarti di sini sebelah kiri kan berarti E4 inverse dengan I. Kita tahu yang sebelah sini kan pasti dapat identitas kan? Maka ini pasti dapatlah E4 sendiri. Nah, kemudian ini kan kalau saya kalikan ini muncul identitas ya. Maka ini E4 pangkat -1. Maka nanti dengan cara yang sama berikutnya ini kan ini clear ya. Sebelah sini berarti menjadi identitas. Kalikan lagi dengan E3 ya. Kalikan dengan 3 maka nanti E3-nya hilang juga menjadi identitas. Ini muncul nanti E3 pangkat -1 E4 sampai nanti E1. Jadi nanti di sini dapatlah nanti E3 itu E2 E1A ini pasti muncul E4 pangkat -1. Maka lakukan lagi operasi dengan E3 dari sebelah kiri. Kalau sebelah kiri berarti kan nanti munculnya gini. Ini kan jadi sebelah kiri hilang ya. Berarti saya punya E2 E1A ini menjadi apa? E3 pangkat -1 E4. Nah, seperti ini. Kemudian lakukan lagi dari sebelah kiri dengan E2 maka muncullah nanti sampai ke sini. Itu maksud langkah-langkah mendapatkan A-nya. Ya, berarti A itu adalah perkiraan dari input dari langkah-langkah yang tadi ya, dari matrik elementer pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di sini. Jadi A adalah produk dari matrik elementer. Nah, kalau kita perhatikan kan A merupakan produk dari elemen elementer seperti ini. Kita lanjutkan. Kita tahu lihat E1 kan E1 di sini. E1
saya punya di sini E2 ya, E2 ini E2 kan dikalikan dengan 3 ya. Ini saya punya E3. Nah, ini kan 1/1 ya. 1/1 berarti kan enggak masalah. Ini kan min 3 berarti inverse-nya kalikan dengan 3. Ini kan kalikan setengah berarti kalikan dengan 2. Nah, ini kan gitu. Ini berarti min 2 kalikan min 2 berarti kalikan dengan 2 positif. Nah, dia sama. Inverse dari dia kan tahu. Yang tadi berdasarkan formula sebelumnya ya. Maka hasilnya adalah matrik A. Jadi matrik A dapat dinyatakan sebagai perkalian dari matrik elementer. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa rumus nanti untuk arahan kita untuk mencari inverse dari suatu matrik A yang invertible ya. Yang non singular di sini. Jadi saya di sini ada kondisi bahwa pada teorema untuk matrik invertible, jadi kita mempelajari proses untuk menemukan inverse matrik non singular A. Ya. Jadi di sini kita melakukan eliminasi Gauss-Jordan untuk mereduksi argumen matrik dari A1. Jadi di sini ada matrik A, A1 dalam satu matrik digandeng ya. Jadi matrik A ditulis dalam satu matrik elemennya, kemudian digandengkan dengan matrik identitas yang sesuai dengan matrik A ukurannya. Nah, nanti kalau prosesnya nanti kita lakukan pada matrik ini, kita lakukan OBE sampai menjadi yang sebelah kiri itu menjadi matrik identitas. Maka sebelah kanan menjadi matrik inverse dari matrik A. Ya. Jadi di sini logikanya. Jadi saya punya ekspresi I yang tadi ya. I itu sama dengan dia. Ya, I yang tadi kan I. Berarti di sini saya punya maka menjadi I seperti ini. Ya, dikalikan dengan sebelah kiri dengan EK pangkat min 1, berikutnya dengan EK min 1 pangkat min 1 dan seterusnya. Sehingga di sini barisannya jadi saya punya seperti ini. Jadi di sini saya mengalihkan matrik-matrik elementer dengan AI sehingga menghasilkan IA pangkat min 1. Ini proses logikanya. Sehingga nanti dalam kasus yang lain pada saat matriknya dia non singular, artinya dia tidak punya inverse kan. Nah, di sini berarti kalau matriknya non singular maka ini tidak mungkin terjadi seperti ini. Tidak mungkin terjadi seperti ini ya. Tidak ada barisan yang seperti ini. Nah, di sini contoh. Kita akan mencari inverse dari matrik A. Maka langkahnya kita ambil unsur matriknya, kemudian digabung dengan unsur matrik identitas sehingga menjadi satu matrik seperti ini. Cuman saya batasi ya. Ini untuk matrik A-nya sebelah kiri, matrik identitasnya sebelah kanan di sini. Nah, tujuan kita akan menjadikan matrik yang sebelah sini, matrik A-nya menjadi matrik echelon baris terreduksi. Nah, kalau sudah menjadi matrik echelon baris terreduksi, berarti yang sebelah sini dia akan menjadi matrik inverse kalau dia memungkinkan. Ya, bisa jadi sampai, bisa jadi tidak. Nah, kebetulan di sini matrik A-nya dia invertible. Ya, invertible deh. Kita lihat di sini. Berarti saya akan menolkan di bawah 1. Ya, berarti 2 dan 4 saya nolkan. Berarti baris pertama saya kalikan min 2 tambahkan dengan baris kedua. Operasi OB berikutnya, ya berarti baris pertama kalikan min 4 tambahkan dengan baris ketiga. Nah, ini. Ya. Berarti ini hilang. Berarti kita lihat untuk iterasi pertama saya punya 1, 0, 2. Untuk yang baris pertama tetap, baris kedua berubah 0, min 1, min 1, min 2, 1. Ini berarti 0, 1, 0, min 4, 0, 1. Jadi seperti ini. Ya, perubahannya. Di sini kita sengaja ya menampilkan jejak perkaliannya ini sebagai coretan untuk memudahkan Anda nanti pada saat terjadi kesalahan pada langkah berikutnya kita melihat rekam jejaknya. Ya. Berikutnya untuk mendapatkan satu utama, jadi untuk satu utama di baris pertama, kolom pertama sudah clear. Berarti saya pindah ke kolom kedua, baris kedua. Berarti yang ini ya. Di sini ada pilihan. Pilihan pertama, min 1 bisa saya jadikan menjadi satu utama dengan cara dikalikan min 1. Boleh. Boleh juga menukar baris pertama dengan menukar baris kedua dengan baris ketiga. Kenapa? Untuk komponen kolom kedua di sini sudah angka 1. Berarti saya tukar aja ya. Saya tukar aja di sini berarti seperti ini. Berarti sekarang untuk yang kolom kedua masih ada masalah, di atasnya 1 sudah clear, tinggal di bawahnya 1 harus 0. Berarti baris kedua saya kalikan dengan 1 ditambahkan dengan baris ketiga. Berarti ini jadi 0, ini tetap min 1. Ini kan berarti positif 4, berarti menjadi 2. Berarti dia tetap jadi 1, ini menjadi min 1. Sorry, menjadi 1 ya, menjadi 1. Ditambahkan aja ya. Tinggal ditambahkan aja, berarti ini min 6. Ini berarti menjadi baris ketiga berubah menjadi 0,
0, min 1, min 6, 1, 0. Seperti itu. Ya, ini. Kemudian di sini saya punya untuk yang kolom ketiga. Kolom kedua sudah clear, pindah ke kolom ketiga. Nah, kolom ketiga berarti saya di sini harus angka 1. Ya, berarti kalau sudah dapat angka 1, berarti di atasnya harus 0. Nah, di sini saya lakukan 2 operasi sekaligus. Untuk mendapatkan 1 utama, maka baris ketiga saya kalikan dengan min 1. Untuk menolkan yang 2 ini berarti saya kalikan dengan 2 positif seperti ini. Ya, maka 0 di sini sehingga saya punya ini. Kemudian baris ketiga saya kalikan dengan min 1 seperti ini. Sehingga yang di atas berubah. Nah, berarti yang sebelah kiri sudah sampai ke matrik identitas. Berarti yang sebelah sini adalah matrik inverse dari A. Jadi saya punya inverse dari A. Nah, teman-teman, untuk langkah ini ya, apakah pekerjaan kita itu sudah benar atau belum? Maka langkah teman-teman nanti harus mengecek ya, mengalihkan dengan matrik A yang tadi dicek ya. Cara ngeceknya cek aja, berarti ini dikalikan dengan di sini. Berarti cek ini tidak termasuk jawaban, tapi ngecek jawaban kita kalikan, nanti kalau menghasilkan matrik identitas, berarti pekerjaan teman-teman sudah selesai ya. Tapi nanti kalau hasil kalinya tidak kembali ke matrik identitas, maka perhatikan langkah-langkahnya dikoreksi lagi. Ini sengaja kan kalau ada datanya seperti ini, data-data perkaliannya yang tadi melakukan OBE, maka teman-teman akan dimudahkan pada saat mengecek. Beda halnya kalau teman-teman tidak menampilkan rekam jejaknya, maka kesulitan kita kan di sini. Tidak bisa ini kan logikanya 1 tambah 0, oh benar. 0 tambah 0, oh benar. Oh 2 tambah min 2, 0. Jadi kita hanya mengecek penjumlahannya biasanya. Biasanya teman-teman terjadi kesalahan pada mengalihkan, menjumlahkan terjadi kesalahan. Jadi bisa kita cek pada saat kita menampilkan rekam jejaknya ya. Untuk OBE-nya dilihat di situ. Berarti 20 min 1, 21 min 1. Nah, ini dicek, dikalikan teman-teman. Berarti kan min 11 ditambah, ini kan berarti 0, berarti dapat 1. Seperti ini. Ini berarti kan saya punya untuk yang baris kedua, baris pertama, kolom kedua, berarti baris pertama dengan kolom kedua. Berarti 2, ini 1 dengan 2 ditambah dengan min 2, berarti 0 di sini. Ini berarti untuk yang baris pertama kolom ketiga ya, di sini. Berarti saya punya 1 kali 2, 2, 0, berarti min 2 kali min 1 berarti min 2. 2 tambah min 2 berarti 0 di sini. Maka dengan cara yang sama teman-teman bisa lakukan seperti ini. Dicek ya. Nah, nanti kalau kembali ke seperti ini berarti pekerjaan teman-teman sudah benar. Tetapi nanti kalau hasil kalinya tidak sampai ke sini, maka tolong perhatikan lagi untuk iterasinya. Jangan mulai dari awal sini, nanti sayang langkahnya yang sudah benar. Gimana kalau misalnya langkah kita ada 10 iterasi? Kan kalau ngulang lagi dari awal kan pegel. Tetapi kalau teman-teman menampilkan di sini kan cuma ngeceknya di bawah sini aja. Oh, ini sudah benar. Ini cek lagi hubungan kalinya. Cek lagi di sini, betulkah hasil yang warna birunya, betulkah yang warna birunya, cek di situ untuk mempelajari langkah-langkahnya pada saat terjadi kesalahan. Lanjut di sini. Sekarang saya berikan kasus untuk matrik yang tidak punya inverse. Nah, nanti kita melihat dari langkah-langkah OB yang kita lakukan, kita bisa melihat karakter dari matrik yang dihasilkan, bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa dia punya inverse atau tidak. Khusus yang dia non singular, ya singular, tadi yang singular kan sudah dapat. Khusus yang tidak invertible atau singular, maka nanti pada saat teman-teman melakukan suatu OBE pada matrik yang sebelah kiri, ya, nah sebelah kiri kita nyatakan sebagai matrik R. Ternyata pada matrik R ini terdapat satu baris 0 semua. Maka iterasi teman-teman berhenti, maka dikatakan matrik A tidak punya inverse. Jadi pada saat Anda melakukan OBE dari matrik yang sebelah kiri, tadi kan matriknya yang matrik A-nya di sini loh, matrik A-nya. Saya punya matrik A di sini. Kemudian yang di sini kan matrik I. Nah, matrik A kan di sini, ini I ya di sini. Nah, untuk matrik di sini, teman-teman, ini kan berarti teman-teman melakukan operasi barisnya di matrik A. Jadi yang teman-teman perhatikan itu yang A-nya di sini, yang sebelah kiri. Nah, kalau nanti di sini dilakukan OBE, ternyata pada matrik ini setelah dilakukan beberapa kali OBE di sini lakukan operasi baris, ternyata teman-teman mendapatkan ada baris 0 semua. Jadi ada baris, apakah pada baris 1, baris 2, atau baris terakhir memuat angka 0 semua, maka teman-teman langsung simpulkan bahwa matrik A tidak punya inverse atau iterasinya tidak dijalankan lagi. Nah, untuk mengecek itu seperti ini contoh. Ini contoh yang
contoh untuk matrik yang tidak punya inverse. Ya, kasusnya seperti ini. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, kita lihat ya, ekspresinya berarti tetap tujuannya kita jadikan matrik A menjadi matrik echelon baris terreduksi. Kita masukkan ke sini ya. Berarti kan logikanya di sini, kalau kita perhatikan kan, teman-teman bisa mengenolkan. Jadi langkah awal tetap teman-teman harus mengenolkan di bawah satu utama. Jadi di sini kalau teman-teman sudah dapat satu utama di baris pertama, maka untuk baris kedua, ketiga, keempat dinolkan aja. Ya, dinolkan aja seperti ini. Berarti kan dikalikan min 2, taruh di sini, kalikan min 3, kalikan min 1. Nah, maka saya punya rekam jejaknya ini. Berarti di bawah 1 0 semua, seperti ini. Nah, langkah berikutnya teman-teman di sini perhatikan ya. Perhatikan nanti komponen. Jadi nanti pada saat Anda mencari matrik, perhatikan nanti tipnya, kalau nanti ada baris yang saling berkelipatan. Kalau kita perhatikan di sini, baris ketiga dengan keempat berhubungan. 15 kalikan 3. 11 ke 3 kalikan 3. 18 ke 54 kalikan 3. Oh, terjadi hubungan. Berarti antara baris ketiga dengan keempat adalah kelipatan. Nah, kalau terjadi sini, teman-teman tidak usah lagi mengurusi nanti satu utama. Ngapain? Jadi nanti pada saat teman-teman mencari input dari satu matrik, tolong perhatikan baris-barisnya apakah saling berkelipatan atau tidak. Kalau saling berkelipatan, perhatikanlah di sana. Ya, di sini kan kalau kita lakukan operasi baris ketiga kalikan dengan 3 ditambahkan ke baris keempat, ini terjadi angka 0, ini 0, 0, sehingga saya punya seperti ini. Jadi saya melihat, jadi saya tidak melakukan satu utama di baris kedua, kolom kedua, tapi saya ternyata di sini ada ada baris yang saling berkelipatan, ya, sama kelipatannya. Berarti 5 ke 15 kan 3 kalikan 3. Nah, di sini berarti dilakukan seperti, ternyata di sini muncul 0. Nah, nanti kalau teman-teman pada saat melakukan suatu OBE, ternyata teman-teman mendapatkan yang matriks sebelah kanannya, sebelah kirinya 0 semua di sini. Maka iterasi teman-teman berhenti dan simpulkan bahwa matrik A tidak mempunyai inverse. Kenapa? Karena terdapat baris 0 di sini. Ya. Jadi di sini adalah pola-pola untuk mencari inverse. Tapi perhatikan, ini panjang teman-teman di sini, terutama pada saat matriknya lebih besar dari 3 kali 3, perhatikan OBE yang Anda lakukan. Perhatikan apakah perkaliannya, penjumlahan sudah benar atau belum. Nah, di sini berarti saya simpulkan bahwa matrik A tidak mempunyai inverse. Kemudian di sini ada beberapa soal latihan yang bisa teman-teman cek ya, bisa kita sharing di kolom chat di sini ya. Di sini teman-teman lakukan tadi AI menjadi AI jadi A. Jadi nanti pola ini dilakukan untuk mencari inverse dari matrik A di sini. Ya, jadi contoh dengan yang tadi teman-teman bisa coba. Kalau teman-teman merasa kesulitan, boleh komentar di kolom chat di situ. Ya, komentar seperti apa kesulitannya pada saat melakukan OBE untuk menuju A inverse-nya seperti apa. Kemungkinan dari matrik-matrik yang saya tampilkan, kemungkinan ada yang tidak mempunyai inverse seperti itu. Nah, di sini ada kasus khusus pada saat matrik A tadi dia invertible. Ya, kalau saya punya di sini matrik A invertible atau dia non singular, maka persamaan AX sama dengan B ini bisa kita selesaikan dengan cara mengalihkan persamaan ini dengan A inverse dari sebelah kiri. Ya, saya lakukan asosiatif seperti ini sehingga saya punya identitas kali X B di sini ya. Sehingga saya punya X-nya adalah ini. Maka saya katakan X itu solusi dari sistem ini. X itu solusi dari persamaan ini, ya. Nah, di sini teman-teman ini khusus terjadi pada matrik A-nya adalah invertible. Contoh saya punya sistem persamaan seperti ini, ya. Di sini berarti saya lakukan matematik koefisiennya adalah ini. Berarti matrik koefisiennya 1 2 4 0 min 1 1 2 3 8 seperti ini. Matrik X-nya berarti ini, matrik B-nya ini. Nah, kelemahan cara ini teman-teman, ya. Kalau kita menyelesaikan SPL, sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan, kelemahannya teman-teman sini harus ngecek invertible dari matrik A-nya atau inverse dari matrik A-nya. Itu kelemahannya. Ya, di sini lebih panjang lagi. Nah, berarti saya harus mencari matrik inverse-nya. Nah, ternyata di sini matrik inverse-nya seperti ini, ya. Misalkan didapatkan matrik inverse-nya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan dari sini ke sini kan bukan pekerjaan sederhana. Bukan langkah yang sederhana maksud saya. Tapi lumayan panjang kan? Ini kelemahan di sini. Ya, kelemahannya memang kelihatan pendek, tetapi sebenarnya di sini kan mendapatkan inverse-nya kan lumayan lelah di sini ya, lumayan lelah di sini. Berarti
Untuk sebenarnya kalau ada soal-soal seperti ini lebih mudah kita menggunakan full semua dengan OPE. Ya, jadi sini kita ambil Augen matriknya, dilakukan menjadi matrik baris elementer terreduksi sehingga simpulannya X1-nya berapa. Seperti pertemuan sebelumnya. Tetapi sini kan hasanah pembelajaran bahwa untuk mencari SPL, sistem persamaan solusi dari SPL yang kita punya bisa melakukan dengan metode inverse, meskipun langkahnya lebih rumit. Ya, yang penting informasi nyampe ke situ. Nah, di sini berarti tetap dikalikan, berarti saya punya nanti X1-nya berapa, X2-nya berapa. Berarti X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 0. Seperti itu. Ini solusi. Nah, teman-teman, kalau menyatakan dia solusi atau bukan, ya dimasukkan ke atas. Ngecek benar lah ini solusinya. Jadi cek aja. Maka nanti untuk mendapatkan kebenaran dari fakta ini berarti dimasukkan. Contoh X1-nya 1 ya berarti 1. X2-nya 0 clear, X3-nya 0 berarti benar. Untuk persamaan kedua berarti 2 kali 1 2 ya. 2 kali 1 2, ini berarti 0, 3 kali 0 berarti 2 di sini. Kemudian yang 4, berarti 4 kali 1 4, ini 0 berarti benar di sini. Ya berarti ini terbukti bahwa X1 pada saat nilainya X-nya sama dengan 1, 0, 0, artinya X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 0. Ini merupakan salah satu solusi dari sistem persamaan. Ini adalah bukan salah satu. Ini adalah solusi dari SPL ini. Ya. Di sini ada beberapa soal latihan yang teman-teman bisa dicoba. Kalau kesulitan silahkan bertanya. Ini mungkin teman-teman untuk materi matrik elementer dan inverse. Saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan pada saat saya menampilkan slide-slide-nya. Tetapi kita mencoba berbagi apa yang saya punya, dan saya juga butuh koreksi dari teman-teman yang melihat video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.